Kalau yang membawakan kesenian selain karya tulis, itu saya pernah sering kali aku membawakan kesenian daerah itu dalam tiap lomba supaya kalau yang paling berkesan menurutku ketika ikut lomba di Lombok. Jadi waktu itu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keilmuan, kembali lagi bersama saya Dwi Lestari dalam acara yang kita tunggu yaitu Podcast Prestasi. Nah, Podcast Prestasi kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget loh dari Angkatan 2022 Fapet Unsud. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung ke narasumber kita. Ada siapa Mas? ada saya Puput Dwi Andika. Dari Angkatan 2022. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kesibukannya Mas Puput ngapain? Kalau kesibukan sekarang ya masih menjalani perkuliahan di Fapet gitu, masih ngurusin laporan, terus juga persiapan ngasisteni juga gitu, Mbak. Oke. Nah Mas, Mas Puput pasti kan dulu sebelum masuk ke sini punya cerita nih, kayak kenapa sih akhirnya milih kuliah di Fapet Unsud gitu, padahal masih banyak kampus lain yang ya seperti kita tahu lah ya bisa bersaing dengan Fapet Unsud. Kenapa Mas akhirnya memilih Fapet Unsud? Kalau dulu-dulunya ya belum pernah terbesit mau kuliah di Fapet gitu, Mbak. Dulu awalnya sih mau kuliah di kesenian gitu, mau diisi Jogja kalau enggak di Solo gitu. Tapi dari ibu itu kayak kurang menyetujui jika kuliah terlalu jauh gitu. Jadi coba-coba aku ambil di Fapet gitu yang dekat. Oke, berarti tadi Mas Puput menyebutkan bahwasanya Mas tuh minat di bidang kesenian gitu kan. Kenapa bisa kayak lintas jalur gitu ya ke Fapet gitu Mas? Dulu kayaknya waktu SD gitu ya pernah ikut sama guru SD itu disuruh ikut latihan karawitan. Nah, di situ aku mulai tertarik sama kesenian-kesenian di Jawa gitu. Tapi selain di Jawa aku juga kadang ikut melihat kesenian-kesenian yang dari lain juga gitu, Mbak. Oh gitu, oke, berarti butuh kayak kesiapan ya karena Mas itu bidangnya tuh seni, tiba-tiba ke Fapet. Nah, kesannya Mas pertama kali masuk jadi maba Fapet itu gimana Mas? Dulu waktu awal masuk ya, saya pikir aku nggak bisa beradaptasi gitu di dalam Fapet. Ternyata seiring berjalannya waktu itu kita bisa menyesuaikan kok. Aman saja. Oke gitu, oke. Terus yang selanjutnya tuh pasti antara awal, pertengahan, dan juga sampai saat ini nih ada kayak kultur shock gitu yang masih Mas Puput rasakan nggak sih selama kuliah di Fapet? Kalau culture shock sih mungkin aku di semester 2 gitu. Soalnya kalau di semester 1 kan masih matkul yang general di SMA juga ada gitu. Semester 2 mulai peralihan ke yang lebih peternakan. Iya, betul. Di situ kayak kaget, terus juga laporannya kan banyak juga di semester 2 itu. Ada berapa laporan? 6 mungkin ya. Jadi di situ kayak agak kaget aja, banyak banget ini. Betul. Gitu. Ditambah lagi dari teman-teman itu ada yang sebagian udah ada yang keluar gitu dari Fapet di semester 2. Dan Mas Puput masih bertahan gitu ya Mas, nggak ikut temen-temen gitu. Masih menetap di Fapet. Oke, gitu. Oke, terus kalau boleh tahu Mas Puput juga ikut organisasi atau UKM nggak? Kalau organisasi aku ikut di himpunan mahasiswa HMPS. HMPS. Satu peternakan. Kalau untuk UKM sendiri? UKM kalau yang di dalam kampus sementara belum ada, tapi kalau yang di luar-luar masih ada. Oke, berarti punya kesibukan lain selain di internal Fapet gitu ya Mas? Betul. Oke, nah ini langsung ke latar belakangnya Mas Puput nih, karena kita tahu ya teman-teman, Mas Puput ini track record di prestasinya tuh wah banyak banget, sampai kayak aduh nggak bisa dihitung kayaknya nih gitu. Kalau boleh tahu apa sih motivasinya Mas Puput tuh untuk sering ikut lomba gitu dan berprestasi itu apa? Yang pertama ya, yang jelas ingin menambah pengalaman itu jelas.
Yang kedua juga menambah relasi dari aku sendiri. Jadi misal kuliah itu yang aku pengen nggak cuma kuliah pulang gitu. Jadi ada bekas yang kiranya bisa dibawa untuk membanggakan orang tua seperti itu. Oke, terus nih Mas, dari beberapa banyak lomba yang Mas ikutin, pasti ada hal-hal yang berkesan selama perlombaan itu. Kira-kira apa nih Mas? Kalau yang paling berkesan menurutku ketika ikut lomba di Lombok. Jadi waktu itu kebetulan kita sekelompok, dari Vapet juga ada beberapa kelompok, tapi yang kelompokku itu ada Mas Irfan Yuda dan Mas Fauzan. Kita bertiga dari Vapet dan satu lagi dari FIB gitu. Kebetulan lombanya itu kita masuk ke 10 besar finalis, kita presentasi di Lombok. Nah waktu itu kita kebingungan untuk dana, jadi buat ke Lombok itu kan butuh biaya yang besar. Betul. Jadi sempat itu untuk pergi ke Lombok kita pinjam uang-uang dari teman-teman gitu buat dikumpulin jadi satu buat berangkat ke Lombok. Oh gitu. Jadi segala cara tuh dilakukan ya Mas demi ikut lomba yang di Lombok. Karena kapan lagi akan bisa lomba ke Lombok gitu, jauh gitu. Oke, terus tadi Mas juga di awal tuh menyebutkan kalau Mas itu ya seperti kesibukan mahasiswa pada umumnya, terus punya organisasi juga. Nah, terus juga aktif di ikut lomba-lomba gitu-gitu. Kira-kira gimana sih caranya Mas Puput buat membagi waktunya Mas gitu? Kalau buat membagi waktu ya sama kayak mahasiswa lain, yang jelas itu kita bikin skala prioritasnya terlebih dahulu. Jadi kita bikin yang kiranya penting dan urgent sekali kita di situ kita dahulukan gitu. Selain itu kita juga bikin skala antara akademik, non akademik gitu, baik yang itu lomba maupun di luar lomba, seperti itu sih Mbak. Oke, nah untuk Mas Puput sendiri kira-kira ada pertimbangan gak sih buat ikut lomba-lomba kayak gitu? Kalau pertimbangan buat ngikut lomba paling lebih ke tenggat waktu ya Mbak, cari tenggat waktu yang agak senggang gitu. Soalnya menyesuaikan juga sama kegiatan di Vapet gitu. Iya, betul. Oh gitu, oke. Terus kan Mas juga nih salah satunya tadi yang udah disebutin yang ke Lombok. Benefitnya gitu yang Mas dapatkan gitu, perlombaan salah satunya di Lombok, terus mungkin perlombaan lain-lain gitu, itu benefitnya apa sih yang Mas Puput dapetin? Selain pengalaman dan relasi yang tadi aku sebutin, aku juga nyari poin kemahasiswaan gitu. Di Vapet kan ada jatah kelulusan poinnya 100 100 gitu. untuk S1. Nah betul sekali, jadi di sisi lain untuk pengalaman sama relasi aku juga nyicil lah buat nambah-nambah poin kemahasiswaan. Gitu Sekarang sih, udah Mbak. berapa nih Mas poinnya Mas? Kalau poinnya belum aku input ke belum. Sipo, belum. Oh, oke. Terus kan dari Mas Puput nih, dari awal masuk sampai sekarang gitu, kira-kira ada nggak sih kayak sebelum pas Mas masih maba atau mahasiswa awal gitu, mau nyoba lomba, ada nggak sih keraguannya gitu? Terus sampai sekarang gitu, mau ikut lomba masih ada pertimbangan lain yang udah Mas sebutin atau lah gas aja udah gitu? Kalau Mas Puput gimana? Kalau dulu awal-awal sih karena nggak bohong ya, jelas dari perlombaan kita nyari supaya menang gitu. Dulu awal-awal mesti keraguannya di menang itu. Jadi entah kenapa kalau tiap lomba itu kayak ini harus menang, ini harus menang gitu. Keraguannya jangan sampai kalah gitu. Tapi untuk sekarang gimana Mas? Masih ada pemikiran kayak gitu atau enggak? Untuk sekarang masih ada gitu. Jadi kayak gundah, ini mau digas nggak ya lombanya, digas apa enggak, digas atau enggak gitu. Emang kalau boleh tahu, kalau misal dari Mas Puput sendiri, menurut Mas definisi kalah dan menang itu gimana sih menurut Mas Puput? Sebenarnya untuk definisi kalah dan menang dalam perlombaan itu biasa sih. Cuma di tiap kemenangan itu pasti ada kebahagiaan gitu. Tapi nggak melulu kita harus menang dalam suatu perlombaan. Misalkan kita belum rezekinya di lomba tersebut, kita bisa
introspeksi, jadi kita bisa mengoreksi apa yang kurang dari kita, seperti itu sih Mbak. Oke, gitu. Baik, terus dari Mas Puput sendiri selama mengikuti lomba tentang tahap-tahapnya itu kira-kira ada yang paling susah nggak sih? Kalau untuk tahap-tahapnya dibilang susah, nggak terlalu susah sih Mbak, lebih ke ini ya, kan kita kelompok jadi lebih ke saling menyemangati, menggerakkan satu sama lain supaya tetap kompak gitu sih, lebih ke situ. Oke, jadi teman-teman nih, buat teman-teman yang mau ikut lomba itu bisa banget, semua hal bisa teman-teman cobain gitu ya. Nah, terus lanjut nih ke awal, tadi Mas Puput juga udah menyebutkan bahwa minatnya Mas Puput tuh di kesenian. Nah, yang aku lihat-lihat beberapa kali itu Mas Puput ikut lomba ada membawakan kesenian-kesenian gitu, kayak misal di lomba yang di Lombok, setahu aku membawakan tentang kebudayaan. Betul. Nah, itu terus di Instagramnya Mas Puput sendiri itu kayaknya aktif banget di bidang kesenian nih. Kira-kira bisa diceritakan nggak Mas, itu tentang apa gitu? Oke, jadi seringkali aku membawakan kesenian daerah itu dalam tiap lomba supaya teman-teman masyarakat luar itu juga mengenal kesenian tersebut gitu. Contohnya kayak yang waktu di lomba di Lombok itu kelompok kita menyisipkan kesenian wayang kulit gitu. Jadi wayang kulit kita buat opening dalam presentasi isai kita di Lombok gitu. Selain itu juga kalau di Instagram memang lebih banyaknya kesenian ditimbang peternakannya. Iya, soalnya kegiatan yang di luar kampus lebih banyak di kesenian kalau aku pribadi gitu sih Mbak. Oke, terus yang aku cari-cari nih, ada satu yang tercantum tuh Mas Puput sebagai founder atau owner apa gitu kalau nggak salah, tentang kesenian juga Mas. Boleh diceritakan itu nggak Mas? Jadi kebetulan aku sempat bikin sebuah kayak wadah buat teman-teman menyalurkan aspirasinya, yaitu dengan nama Sendika Dwi Suara, seperti itu Mbak. Jadi Sendika Dwi Suara itu merupakan wadah buat teman-teman menyalurkan aspirasi di bidang sastra, seni, dan budaya gitu. Oke, terus kalau boleh tahu nih Mas, kenapa selain Mas itu pengen memperkenalkan budaya ke halayak umum gitu, budaya lokal, ada nggak sih alasan lain kenapa Mas Puput tuh menekuni bidang kesenian? Karena menurut aku pribadi seni itu unik, jadi tidak terlepas itu di kesenian Jawa, kesenian Kalimantan maupun kesenian manapun yang ada di dunia ini, seni itu unik, seperti itu sih. Oke, terus untuk lomba tadi kan Mas juga menyebutkan kalau ke Lombok itu untuk lomba esai, Mas sisipkan kebudayaan, kesenian di dalamnya. Nah itu tuh kira-kira kenapa sih tiba-tiba atau latar belakang Mas itu punya ide, aduh kita nih masukin wayang kulit aja apa ya gitu di lomba tersebut, padahal esai gitu, yang kita tahu esai itu ya tentang akademi atau yang sains gitu-gitu. Oke, jadi kebetulan esaiku waktu itu ngambil tema tentang kebudayaan dan pariwisata gitu. Jadi kebetulan melihat latar belakang yang di daerah kita seperti budaya itu semakin tertinggal gitu. Jadi ada rasa keprihatinan terhadap budaya tersebut. Jadi kita coba kembangkan lewat ide-ide dari karya tulis itu, barangkali bisa diangkat. Ternyata setelah diajukan itu masuk ke finalis 10 besar. Seperti itu. Keren banget. Terus selain di lomba yang di Lombok itu, Mas pernah ikut lomba lain yang membawakan kesenian juga atau enggak Mas? Kalau yang membawakan kesenian selain karya tulis itu saya pernah ikut di Jogja, itu di Magelang kalau nggak salah, itu ikut penyaji tari eksibisi dari Kabupaten Banyumas. Itu 2 tampilan seperti itu. Berarti itu tentang tari Mas atau tentang apa? Nggih, tentang tari. Jadi sebagai penyaji. Oh gitu. Berarti prestasi nggak melulu tentang yang berbau sains gitu-gitu, enggak ya teman-teman. Tapi kesenian juga bisa berprestasi. Nah, terus kalau boleh tahu
pendapatnya Mas Puput tentang orang-orang muda sekarang, tentang pandangan mereka kesenian sekarang itu gimana sih Mas? Mungkin bagi teman-teman yang menganggap kesenian itu kuno atau ketinggalan zaman, menurutku itu kekeliruan sih. Seperti yang tadi aku bilang, seni itu unik. Jadi tergantung kita memandang dari sudut pandang mana kesenian itu. Gitu. Oke. Terus menurut Mas Puput seberapa besar sih peluang kesenian ini nantinya kalau dibawakan di banyak perlombaan atau mungkin akan dibawakan oleh generasi muda, seberapa besar peluangnya kira-kira? Peluangnya menurutku besar sih, karena seperti yang tadi aku bilang, kesenian itu unik. Jadi misalkan kita melihat kesenian dari daerah lain, pasti kita akan takjub melihat kesenian tersebut. Begitupun dengan kita membawakan kesenian daerah sendiri gitu. Bagi orang lain itu pasti suatu hal yang wah seperti itu. Oke. Nah, terus nih Mas, kalau dilihat-lihat nih, banyak mahasiswa atau orang-orang di sekitar kita yang punya potensi di bidang kesenian, tapi mereka itu pengen ikut lomba-lomba, tapi kayak aduh minder gitu. Nah, dari Mas Puput gimana? Buat teman-teman yang pengen ikut lomba di kesenian maupun bukan kesenian itu ya Mbak, yang pertama taklukkan rasa minder itu sih, karena memang rasa minder gitu bikin kita langsung ibaratnya kayak insecure gitu Mbak. Jadi kayak pengen maju tapi aduh ragu-ragu gitu. Betul. Jadi hilangkan rasa minder itu, percaya diri aja sih. Oke, terus kalau menurut Mas Puput sendiri, daya saing, bukan daya saing ya, lebih ke antara kesenian dan juga hal-hal akademik yang berbau tentang lomba-lomba yang sains, karya tulis dan segala macam itu yang berbau ilmu pengetahuan. Kira-kira menurut Mas Puput gimana? Karena biasanya kan anak-anak tuh sering ikut lomba karena gengsi ya, kayak waduh ini lombanya kayak ilmu pengetahuan berarti wow banget, padahal kesenian juga bisa kan ya Mas. Terus menurut Mas Puput itu gimana? Kalau menurutku pribadi ya, nggak ada daya saing antara kesenian dan yang saintik ibaratnya gitu. Semuanya bisa bersaing di kancahnya masing-masing seperti itu. Memang kalau dari kesenian ya kita secara kesenian melakukan kegiatan, sedangkan yang saintik ya kita melakukan secara saintik itu. Berarti sesuai passionnya masing-masing gitu ya Mas. Oke. Terus nih masuk ke tantangannya Mas Puput, kan pasti yang selain udah yang disebutin tadi ya, ada beberapa pertimbangan dan itu tuh masuk ke tantangannya Mas Puput, kayak mau bergerak untuk ke arah berprestasi tapi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan lain yang kayak malah membuat Mas Puput terbebani. Kira-kira ada nggak sih? Mungkin ini kalau merasa terbebani, rasa malas itu sendiri. Kalau dari aku pribadi, soalnya kalau rasa malas itu emang agak susah ya Mbak buat dilawan gitu. Intinya kalau kita pengen bergerak, kalau kita ingin berubah, kita harus bergerak seperti itu. Oke. Terus ada beberapa suara yang saya dengarkan bahwasanya antara kita yang ingin ambis di perkuliahan, tapi kita juga di sisi lain kita pengen berprestasi. Nah itu kayak bimbang, saya harus memprioritaskan yang mana. Nah kalau menurut Mas Puput itu gimana menyikapi hal tersebut? Kalau antara prioritas akademik dan akademik itu sih kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Mbak. Kalau dari aku pribadi, antara akademik dan non-akademik itu aku seimbangkan, sedangkan kesenian aku ambil di hobi saja sebagai hiburan gitu. Jadi kita udah pusing-pusing di Vapet nih, ntar tinggal hiburannya lari ke seni gitu. Berarti kayak ya healingnya kita gitu ya. Betul sekali. Oke, terus kalau dari Mas Puput sendiri ada nggak sih selain untuk yang bidang-bidang lomba atau segala macam, ini yang di perkuliahan ada hal-hal yang harus dihindari atau tips and trick lah kuliah di Vapet biar kayak ya kita harus tetap santai, jangan dipikir banget. Itu menurut Mas Puput gimana nih? Kalau aku pribadi, pintar-pintarlah kalian dalam beradaptasi sih gitu aja kalau di Vapet. Mungkin di semester 1 nih belum
kerasa banget masih gampang nih, masih pelajaran SMA. Tapi ntar di semester 2 mulai kaget gitu. Jadi pintar-pintarlah kalian beradaptasi, apalagi di tiap semester tekanannya beda-beda. Beda-beda, makin tambah ya. Iya. Jadi pintar-pintarlah beradaptasi gitu aja sih, Mbak. Oke. Terus biasanya kan kalau misal masih semester 1 emang kayak apa ya, imannya dalam berkuliah di FAPET itu masih goyah banget gitu kan ya Mas. Nah itu bisa nggak sih Mas Puput ngasih motivasi buat mereka yang kayak masih tergonjang-ganjing di FAPET gitu? Buat teman-teman yang masih gundah gulana mau meneruskan atau tidak di FAPET, itu sebaiknya teguhkan hati kalian gitu. Misal kalian memang teguh di FAPET dan merasa ini jalannya, coba aja. Kalau misalkan tidak, mungkin ini passion baru dari teman-teman gitu. Mungkin passion baru. Kayak aku memang dulu nggak ada kepikiran mau di FAPET gitu, tapi setelah coba-coba ternyata menantang juga ini di FAPET. Terus dan bisa jadi Mas Puput yang sekarang. Siapa sangka ya kan, di FAPET bisa jalan, hobinya juga jalan, siapa yang tahu gitu. Oke, terus ini yang terakhir, ya bisa dibilang hampir terakhir ya teman-teman. Boleh nggak sih Mas Puput ngasih untuk mereka yang bingung bagaimana caranya untuk berprestasi di FAPET di tengah kesibukannya, tapi prestasi jalan, akademik jalan, gimana menurut Mas Puput? Buat teman-teman, pintarlah kalian dalam beradaptasi, dan kalau kalian ingin mencoba passion baru, jangan takut mencoba, karena barangkali di passion baru itu merupakan masa depan teman-teman gitu aja sih. Oke. Terus juga nggak ada salahnya mengembangkan hobi atau passion masing-masing, karena nggak ada yang menuntut diri kita tuh untuk jadi apa selain diri kita sendiri. Betul sekali, Mbak. Gitu. Jangan mau diatur sama orang lain, karena kita ada untuk kita sendiri. Gitu nggak sih Mas Puput? Betul sekali, Mbak. Oke. Nah, sebelum masuk ke terakhiran banget, bisa nggak sih Mas Puput kasih closing statement terkait ya kehidupan FAPET atau gimana berprestasi, jangan ragu atau apapun, silahkan. Mungkin closing statementnya ini aku ambil dari internet, tapi udah aku lama jadiin seperti motivasi gitu. Moto hidup. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Jadi kalau kamu tidak merasakan masa jaya orang tuamu, berarti orang tuamu yang harus merasakan masa jayamu. Keren banget nggak sih ini motivasinya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya dicatat quotesnya dari Mas Puput. Oke. Nah, pertanyaannya udah habis nih teman-teman. Dari aku juga mungkin udah cukup. Dari Mas Puput juga udah keren banget ikut podcast kali ini gitu. Jadi mungkin bisa kita cukupkan aja ya Mas Puput ya? Boleh. Atau ada tambahan lagi? Kalau dirasa cukup nggak apa-apa, Mbak. Oke, kita cukupkan aja ya teman-teman. Jadi sobat keilmuan, beginilah ya tampilannya Mas Puput yang berprestasi banget. Siapa sih yang nggak kagum sama Mas Puput gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen berprestasi baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang akademik maupun non akademik, bisa banget. Jadi jangan ragu, karena berprestasi itu bisa di segala bidang. Oke teman-teman, jadi sekian ya podcast prestasi hari ini. Nantikan podcast prestasi yang selanjutnya yang akan datang di YouTube BEM FAPET Unsur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.